Sejarah masuknya sawit di Papua tidak dapat dilepaskan dari sejarah maraknya permintaan akan sawit di dalam negeri maupun luar negeri. Untuk menjelaskan ekspansi sawit yang terjadi di Papua, peneliti harus menarik benang merah bagaimana sawit bisa menjadi primadona di Indonesia. Salah satu penyebab maraknya pertumbuhan sawit di Indonesia terjadi karena kebutuhan ekspor yang tinggi terhadap sawit. Greenpeace mencatat, sekitar 300.000 hektar hutan Papua rusak tiap tahun. Hal ini diakibatkan maraknya ekspansi sawit di tanah Papua. Sementara itu, perkebunan sawit mulai hadir pada era 1980-an, dimulai dari kehadiran PTPN 2 Tanjung Morawa yang mengakuisisi lebih dari 50.000 hektar tanah milik masyarakat adat Arso dan Pravi di Manokwari. Pada saat itu, masyarakat dirugikan karena kehilangan puluhan hektar tanah tanpa ganti rugi dari perusahaan. Saat ini di tanah Papua, telah beroperasi sekitar 75 usaha perkebunan sawit di Provinsi Papua dan 18 usaha perkebunan sawit di Provinsi Papua Barat, dengan total lahan mencapai 3 juta hektar. Ekspansi yang terjadi secara besar-besaran menuai dampak negatif bagi masyarakat adat sekitar perkebunan. Hasil riset aksi yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia bersama sejumlah akademisi menemukan bahwa perkebunan monokultur sawit telah membelah dan merusak harmoni kehidupan komunitas adatnya. Kehadiran perkebunan sawit sebenarnya merugikan bagi masyarakat adat di Papua. Setidaknya, terdapat dua aspek yang dirugikan. Pertama, manusia dan alam. Kemudian yang kedua, relasi antara keduanya yang kerap menimbulkan konflik lanjutan dan bencana alam. Salah satu wilayah di Papua, Animha, kesulitan menerima sawit dalam kebudayaan mereka. Sawit dinilai merusak totem yang berlaku di daerah tersebut. Totem sendiri adalah simbol diri dalam wujud tumbuhan atau hewan. Relasi yang kental antara masyarakat adat dan alam tentu memperparah posisi masyarakat adat jika terjadi ekspansi sawit yang terus-menerus di Papua. Yang dialami masyarakat adat bukan hanya kehilangan tanah atau lahan, tetapi identitas, bahasa, kepercayaan, totem, nilai, peradaban, pangan, tata ruang sakral, sumber air, hingga budaya dan tradisi adat lokal. Terdapat 3 komunitas, yaitu suku Auyo di sekitar Korporasi Sawit Bovendigul, suku Yenan di sekitar industri sawit Merauke, dan suku Empur di sekitar perusahaan sawit Tambrau, Papua Barat. Sementara itu, di beberapa wilayah seperti Lembah Kebar, Tambrau, Papua Barat, suku Empur berkisah tentang keragaman alam lokalnya yang terancam akibat ekspansi korporasi sawit dan jagung beroperasi. Dampak lain dari ekspansi tersebut adalah musnahnya hewan endemik langka di sekitar wilayah tersebut. Berikutnya di bantaran Sungai Digul, suku Auyo mesti meratapi hancurnya sumber identitas mereka, yaitu ekosistem dusun atau kampung adat, Nasoyoso, dengan segenap ikatan kompleks sosial, ekonomi, dan ekologi. Hilangnya ekosistem hutan dan tercemarnya sungai besar tempat kehidupan masyarakat adat berpengaruh besar bagi runtuhnya ketahanan hidup suku di wilayah tersebut. Ekspansi besar-besaran terhadap sawit juga terjadi sejak Maret 2019. Melalui penelitian Mongabai, Digul Agri Group membersihkan hutan seluas 170 hektar. Perusahaan ini merupakan konsorsium yang didirikan keluarga Rumangkang dengan dukungan investor dari Selandia Baru, Neville Mahon. Luasan hutan yang mengalami pembersihan seluas 280.000 hektar untuk proyek perkebunan. Luas tersebut berkisar sekitar 10% dari luasan Bovendigul atau hampir setara separuh Pulau Bali. Hak ulayat masyarakat adat sebenarnya telah diatur Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan hutan adat bukan hutan negara, putusan MK nomor 35 tahun 2012. Kemudian ditindaklanjuti Permendagri nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pengakuan masyarakat hukum adat. Namun, pengakuan hak masyarakat adat di tanah Papua berjalan sangat lambat.
catatan Yayasan Pusaka, sepanjang 1997 sampai 2017, hutan adat di Papua seluas 1.580.847 hektar beralih kepemilikan kepada 62 perusahaan. Maraknya sawit yang masuk ke daerah Papua menyebabkan begitu banyak perlawanan dari masyarakat adat. Mereka terpaksa tunduk pada keadaan, karena kerap kali pendekatan yang digunakan adalah kekerasan dari aparat keamanan. Ancaman terhadap pelanggaran HAM tentu dapat terjadi jika kesejahteraan masyarakat adat dirampas melalui hilangnya keanekaragaman hayati, hak atas lingkungan dan hak atas tanah ulayat mereka. Ancaman tersebut diperparah karena beberapa kasus menyebabkan masyarakat sipil menjadi korban. Salah satunya, Marius Betera, petani di Kabupaten Bovendigol, Papua yang meninggal setelah sebelumnya sempat protes dan datang ke kantor PT Tunas Sawah Erma pada 16 Mei 2020 terkait dengan izin perusahaan sawit di daerahnya. Protes dilakukan lantaran apa yang diterima masyarakat adat cenderung merugikan karena ketergantungan masyarakat adat akan tanah dan hutan yang beragam. Hadirnya sawit hanya akan membuat masyarakat terbatas pada pilihan mereka bekerja. Di samping itu, perusahaan juga tidak mampu menjamin kehidupan berkelanjutan bagi generasi mereka seterusnya. Buruknya, diskriminasi dan ekspansi sawit tidak hanya terjadi di Bovendigol. Peralihan hak tanah adat juga terjadi di beberapa wilayah di Papua. Pola sama dan berulang diterapkan perusahaan, seperti memanfaatkan konflik internal antar marga, sehingga masyarakat mau menjual lahannya. Diskriminasi dan kekerasan melalui aparatur bersenjata juga dilakukan untuk menindas masyarakat yang melakukan protes. Dengan menggunakan perspektif feminis dalam melihat konflik yang terjadi di Papua, maka ditemukan beberapa hal, seperti konflik tenurial, akibat dari ekspansi sawit, nyatanya meminggirkan posisi strategis masyarakat adat. Dengan adanya eksploitasi pemilik kepentingan terhadap masyarakat adat, maka dominasi serupa akan berujung pada eksploitasi beruntun kepada perempuan dan alam yang status sosialnya dianggap bukan sebagai subjek. Penguatan pada kolektivisme masyarakat adat harus dibangun dengan pemberdayaan dan kesadaran bagi perempuan sebagai subjek utuh, karena hubungan yang erat antara perempuan dengan alam melalui kerja reproduktif seperti memasak. Salah satu kegiatan tersebut membuat keterhubungan perempuan dengan alam begitu kental. Maka peran perempuan sebagai garda terdepan dalam penyelamatan hutan adat patut diperhitungkan. Hutan dan tanah ibarat seorang ibu bagi masyarakat adat Papua. Ia menyediakan makan dan minum di kehidupan sehari-hari, bahan untuk membuat rumah hingga peralatan, serta menjadi sumber obat-obatan tradisional. Hubungan yang erat tersebut menjadi kunci perlawanan bagi masyarakat adat Papua terhadap ekspansi sawit di tanahnya. Menjadi contoh bagi masyarakat pada umumnya, agar tidak serakah dalam memanfaatkan kekayaan alam. Alam harus dijaga kelestariannya, bukan dieksploitasi tanpa memikirkan keberlanjutannya.